Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sering muncul di soal TOEFL dan vocab-vocab yang berhubungan dengan topik tersebut. Dalam soal listening TOEFL, teman-teman akan sering menemukan obrolan atau percakapan yang berlokasi di kampus atau universitas. Nah, makanya dalam video kali ini kita akan membahas tentang itu. Nah, lokasi-lokasi di kampus yang biasanya sering disebutkan atau justru menjadi tempat untuk obrolan atau tempat untuk berdialog, itu yang pertama ada classroom, di kelas, ini yang paling sering biasanya di kelas. Kemudian bisa juga di campus office, yaitu ruang, kalau di kita ruang tata usahanya kampus atau kantornya kampus. Kemudian di cafeteria, di kantin, bisa juga ada di laboratorium. Kemudian di library atau perpustakaan. Kemudian intinya di sekitaran kampus environment, mungkin di tamannya atau di jalan-jalan kampus. Kemudian gymnasium, di gymnasiumnya kampus, kemudian di lapangannya kampus dan lain sebagainya. Nah, selain lokasi di kampus kan juga banyak ya profesi orang yang ada di kampus, biasanya itu siapa aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat paling seringnya memang yang paling atas ini yang paling sering yaitu student. Jadi profesinya sebagai siswa. Kemudian di kampus juga ada professor atau lecturer atau teacher, yaitu dosennya atau gurunya. Kemudian di kampus juga biasanya ada campus officer atau pegawai tata usahanya, pegawai kantornya. Kemudian biasanya juga ada teaching assistant atau kalau di bahasa Indonesia kan jadi asisten dosen. Kemudian ada juga librarian atau pegawai perpustakaan. Kemudian ada juga dean atau dekan dan lain sebagainya. Nah, dari lokasi-lokasi yang tadi sudah teman-teman ketahui di kampus ada apa saja, kemudian profesi-profesinya apa saja. Nah, apa saja sih topik-topik yang biasanya mereka bahas? Yang pertama, topik yang biasanya dibahas dan dan menjadi soal di soal TOEFL adalah tentang lecture, jadi perkuliahan, mata kuliah tertentu. Nah, mata kuliah sendiri, teman-teman, itu dalam bahasa Inggris menggunakan kata course atau class. Jadi kalau misalkan mata pelajaran atau mata kuliah ya, kalau misalnya kelas astronomi berarti astronomy class atau astronomy course, biology course atau biology class. Jadi hati-hati penggunaan kata course, salah satunya kalau dalam bahasa Inggris itu bukan hanya kursusan ya, biasanya teman-teman mengartikan kursusan, tapi ada juga yang artinya mata pelajaran atau mata kuliah. Oke, kemudian selain itu yang perlu diketahui di situ vocabnya ada attendance atau kehadiran. Jadi biasanya karena di kelas itu kan ada absen ya. Nah, kehadiran itu attendance itu kalau misalnya hadir berarti present, kalau misalnya nggak hadir berarti absent. Itu antonimnya ya kalau present sama absent. Kemudian kalau datang terlambat siswanya berarti late, kalau datang tepat waktu berarti on time dan lain sebagainya. Nah, terus topik yang kedua yang sering dibahas selain lecture dalam listening itu ada assignment. Assignment sendiri artinya adalah tugas, teman-teman. Jadi biasanya kan dosen atau mungkin asisten dosen itu ngasih tugas. Nah, assignment, kata assignment, teman-teman, itu persamaannya adalah kata paper dan project. Jadi kalau teman-teman ketemu di soal itu dia bilang assignment, sinonimnya ya paper atau project. Nah, teman-teman hati-hati karena mungkin nggak terlalu tahu gitu ya kalau paper itu bisa berarti tugas atau project itu bisa berarti tugas kalau dalam perkuliahan. Kemudian kata-kata lain yang mungkin teman-teman bisa temukan vocab-vocabnya di bahasan tentang assignment adalah kata submit. Karena kan kalau tugas itu biasanya harus dikumpulkan. Nah, bahasa Inggrisnya mengumpulkan tugas itu adalah submit.
Kemudian bisa diganti atau sinonimnya dengan kata turn in atau hand in. Hati-hati, turn in itu dia tidak bisa diartikan satu-satu. Turn kan artinya berbelok ya atau berbalik ya. In artinya di dalam. Tapi kalau digabung, turn in artinya adalah mengumpulkan atau submit, teman-teman. Ini perlu dicatat karena sering dipakai kata ini. Oke, jadi kalau misalnya saya bilang I have to submit my assignment today, itu ya teman-teman bisa juga bilang I have to turn in my paper today, gitu. Itu artinya sama. Oke, kemudian di situ juga dituliskan assignment selain paper sama project, teman-teman bisa menambahkan kata research. Jadi research paper atau research project kalau di perkuliahan ini artinya hampir sama, intinya tugas, teman-teman. Kemudian ada kata due sama deadline. Nah, due sama deadline ini sebetulnya tidak terlalu persis sama artinya, tapi kalau diartikan intinya batas akhir pengumpulan. Jadi kalau kalimatnya misalnya harus dikumpulkan hari Senin, berarti this assignment is due on Monday. Kalau misalkan teman-teman mau pakai kata deadline, bisa bilang the deadline is Monday atau the deadline is on Monday. Jadi kata due sama deadline artinya hampir sama, tapi penggunaannya untuk kalimatnya sedikit berbeda. Kemudian textbook sama jurnal ini sebetulnya juga dua hal yang berbeda, teman-teman. Textbook ya artinya kayak buku teks, buku paket, buku perkuliahannya. Kalau jurnal itu ya biasanya hasil riset atau misalnya hasil penelitian, kemudian orang membuat jurnal. Tapi di sini maksudnya digabung karena biasanya textbook sama jurnal itu digunakan sebagai bahan referensi untuk assignment. Oke. Nah, selanjutnya pembahasan atau topik yang biasanya ada di kampus juga tentang menu. Nah, menu ini biasanya tempatnya di cafeteria atau di kantin ya. Apa saja sih yang biasa dipakai vocab-vocabnya? Di situ ada kata dessert yang artinya adalah makanan penutup. Biasanya dessert ini cenderung yang manis-manis, teman-teman, kalau di sana. Kemudian ada appetizer itu ya makanan pembuka. Ini agak jarang sebetulnya, dessert itu lebih common di soal. Kemudian ada lunch sama breakfast ya kalau di sekolah. Kemungkinan kalau di kafetaria atau di kantin itu untuk makan siang atau sarapan. Kemudian di situ juga ada main dish, itu sama dengan main course, yaitu makanan utama, teman-teman. Kemudian ada food, itu persamaannya meal. Nanti mungkin kalau di percakapan bilangnya food, di jawaban ternyata pakainya meal, bisa jadi. Kemudian beverage, itu persamaannya drink, yaitu minuman. Topik selanjutnya di kampus yaitu tentang tes atau exam, yaitu tentang ujian. Nah, contoh vocabnya yang mungkin muncul, biasanya setelah ujian itu teman-teman akan dapat nilai kan. Nah, nilai dalam bahasa Inggris itu grades. Nah, biasanya yang paling sering dipakai di soal itu gradesnya berupa A, B, C, D, E gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya dia nilainya bagus sekali, berarti she got an A, dapat nilai A. She got a B, she got a C gitu. Jadi menggunakan ABC seringnya. Kemudian quiz ini juga salah satu bentuk tes tapi bukan final exam gitu ya teman-teman. Kemudian schedule, biasanya ada obrolan tentang jadwal kuliah, jadwal final examnya atau jadwal tesnya. Nah, dalam pembahasan tentang tes atau exam itu ada dua kata yang sering sekali dipakai teman-teman, yaitu kata pass sama fail. Karena kalau misalnya setelah exam itu lulus berarti pass. Kalau misalnya nggak lulus atau gagal berarti fail. Nah, hati-hati, kadang meskipun mereka antonim teman-teman, di dalam soal ketika si pembicaranya bilang I didn't pass the test, itu akan sama artinya dengan I fail the exam. Karena kalau didn't pass artinya tidak lulus, berarti kan fail.
Jadi meskipun dia antonim, hati-hati kadang sering dipakai juga untuk restatement atau memparaphrase, mengubah katanya menjadi kata yang lain tapi maknanya sama. Oke, di situ juga ada tambahan, saya tambahkan ada final exam sama midterm exam, karena biasanya kalau final exam itu di akhir semester, kalau midterm exam itu di tengah semester, jadi ujian tengah semester. Oke. Selanjutnya, pembahasan yang biasanya ada di kampus yaitu tentang extracurricular activities, yaitu aktivitas ekstrakurikuler, yaitu selain perkuliahan. Biasanya ada obrolan banyak sih sebetulnya, mungkin tentang sports competition, tentang kompetisi olahraga di kampus, misalnya mungkin basketball, mungkin soccer, mungkin olahraga-olahraga lainnya. Kemudian exhibition ini sering muncul. Exhibition ini pameran. Biasanya sih sebetulnya kalau pameran itu di museum, tapi kadang ada hubungannya juga sama perkuliahan di kampus mungkin. Jadi bisa extracurricular activities-nya itu berupa pameran. Biasanya untuk yang jurusan seni. Kemudian concert, play or charity. Concert ya konser ya teman-teman. Play di sini artinya pertunjukan drama. Kemudian charity artinya kegiatan amal. Ini juga aktivitas-aktivitas di luar kegiatan kampus, tapi mungkin bisa jadi terjadi di kampus dan diobrolkan oleh speaker. Kemudian bisa juga tentang jurnalisme di kampus gitu. Contohnya ada kampus radio atau newspaper. Oke, nah selanjutnya topik yang biasanya dibahas tentang di kampus itu adalah tentang orientation dan juga admission, tentang kayak orientasi untuk murid baru atau admission, penerimaan mahasiswa baru. Nah di sini ada kata-kata yang sering sekali muncul di soal TOEFL. Yaitu pertama ada register. Register ini artinya mendaftar. Mendaftar ini sama maknanya dengan enroll, teman-teman. Ini sering sekali dipakai. Jadi kalau teman-teman misalnya bilang I will register, itu teman-teman juga bisa bilang I will enroll. Artinya intinya saya mau mendaftar. Sign up sama ya, artinya juga mendaftar. Nah kadang nanti bentuknya pendaftaran misalnya. Kalau pendaftaran itu kan registration, itu nanti sama dengan enrollment. Kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Kata-kata ini lumayan sering muncul di soal TOEFL. Kemudian di situ juga ada vocabulary major atau field of study, artinya jurusan. Kemudian di situ juga ada kata accepted sama rejected. Nah, hati-hati, accepted sama rejected ini berantonim, berlawanan ya. Accepted artinya diterima, rejected artinya ditolak. Ketika misalnya seseorang mendaftar ke suatu universitas, kan ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, kalau misalnya saya bilang I wasn't accepted at that university, berarti artinya I was rejected gitu. Kemudian di situ ada fee sama tuition. Untuk fee sama tuition ini kan biasanya di perkuliahan, di kampus itu ada biaya kuliahnya. Nah, jadi biaya kuliahnya itu fee atau fees ditambahkan S juga bisa. Tuition itu persamaannya. Intinya kayak apa ya, biaya kuliah atau biaya sekolah gitu ya. Kemudian campus tour. Kadang juga obrolannya tentang kan kalau anak baru maba gitu ya, baru mahasiswa baru, biasanya diajak orientasinya tuh salah satunya tur keliling kampus gitu, tuh memperkenalkan tempat-tempat yang ada di kampus. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh percakapan yang latar belakangnya di kampus. Kalau dalam soal TOEFL, contohnya yang pertama seperti apa? Di situ ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Silakan teman-teman coba jawab sesuai dengan percakapan berikut ini. Did you know that Susan has 3 exams next week? I guess that would account for her spending so much time in the library lately.
What does the man say about Susan? Sudah dijawab pertanyaannya? Nah, kalau sudah, sekarang kita langsung bahas dari percakapan yang ada di layar. Nah, perempuannya bilang, "Did you know that Susan has 3 exams next week?" Kamu tahu nggak, Susan itu ada 3 ujian loh minggu depan. Nah, terus yang laki-lakinya bilang, "I guess that would account for her spending so much time in the library lately." Oke, pantesan. Itu bisa jelasin dia itu menghabiskan banyak waktu di perpustakaan akhir-akhir ini. What does the man say about Susan? Nah, ini teman-teman, percakapannya kita nggak tahu mereka ada di mana, tapi pastinya di lingkungan kampus kemungkinannya. Terus yang lagi mereka bicarakan adalah Susan sama ujian-ujiannya Susan. Kemudian di situ juga mereka bilang bahwa Susan itu menghabiskan banyak waktu di perpustakaan akhir-akhir ini. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D, teman-teman, di situ yang A, she's studying for an accounting exam. Dia belajar untuk ujian accounting itu nggak dibahas karena kita nggak tahu pelajaran yang dia diujiankan itu apa. Intinya dia ada 3 ujian minggu depan. Nah, mungkin yang jawab A karena ada account for tadi di percakapan. Account for itu teman-teman termasuk idiom yang berasal dari kata kerja. Artinya account for adalah menjelaskan. Jadi di situ yang A-nya kurang tepat, mungkin salah mungkin kalau ada yang pilih A salah karena dengar kata account for tadi. Kemudian yang B, she's been working in the library a lot. Intinya dia banyak belajar, banyak bekerja. Di sini bekerjanya kemungkinan maksudnya belajar ya, atau mengerjakan tugas belajar di perpustakaan. Yang C, she'll be going to the library after her exams. Dia akan ke perpustakaan setelah ujiannya selesai. Ini kurang tepat karena dia justru ke perpustakaan untuk belajar. Yang D, she has more exams than he does. Dia memiliki lebih banyak ujian daripada yang laki-laki. Di dalam percakapan laki-laki ini tidak menceritakan tentang ujiannya dia sendiri, hanya ngobrolin tentang ujiannya Susan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang teman-teman coba ada satu contoh soal lagi yang berlatar belakang tempatnya di sekitar lingkungan kampus. Silakan teman-teman pilih jawaban A, B, C, D berdasarkan percakapan berikut ini. Janet sounded worried about her grades. But she's getting A's and B's, isn't she? What does the man imply about Janet? Oke, sudah dijawab teman-teman? Kalau sudah, kita langsung bahas contoh soal yang kedua. Nah, di situ orang pertamanya bilang Janet sounded worried about her grades. Janet itu terdengar khawatir akan nilai-nilainya. Terus yang laki-laki orang keduanya bilang, but she's getting A's and B's, isn't she? Katanya, tapi dia kan dapat nilai A sama B kan? What does the man imply about Janet? Apa sih yang dimaksud oleh yang laki-laki? Apa yang disiratkan oleh yang laki-laki tentang Janet? Jadi responnya laki-laki ini bilang, tapi kan dia dapat A sama B kan? Nah, di situ sebetulnya kalau dari tone-nya, dari nadanya, dia sedikit kok bisa sih kayak gitu ya, sedikit menganehkan, mengherankan. Kenapa sih si Janet tuh harus khawatir, kan dia dapat A sama B. Nah,
dari pernyataan yang laki-laki, kita lihat dulu ya, pilihan jawabannya ada she isn't a very good student. Dia bukan seorang murid yang pintar. Yang B, she hasn't gotten her grades yet. Dia belum dapat nilainya. Yang C, she shouldn't worry about her grades. Dia tidak perlu khawatir tentang nilai-nilainya. Yang D, she doesn't like to talk about grades. Dia tidak suka ngobrolin tentang nilai. Oke, nah karena tadi si laki-laki ini bilang, tapi kan dia dapat A sama B, intinya di pikirannya laki-laki ini, dia berarti ya lumayan pintar. Berarti yang alfa, dia tidak, bukan seorang siswa yang pintar, itu kurang tepat. Kemudian yang B juga kurang tepat, karena berarti kan nilainya sudah keluar. Kemudian antara C sama D, yang paling tepat ternyata jawabannya yang C, karena maksudnya si laki-laki itu bilang kan dia udah dapat nilai A sama B gitu ya. Artinya berarti si Janet ini seharusnya nggak usah khawatir dong sama nilainya, karena nilainya juga sudah bagus. Jadi yang paling tepat itu yang C. Kalau yang D ini tidak ada indikasinya, karena kan Janetnya nggak tahu dia suka ngobrolin tentang nilainya atau tidak gitu ya. Cuman dia khawatir aja nilainya bagus apa jelek. Oke, itu bukan yang dimaksud oleh yang laki-laki. C, jawaban yang paling tepat. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.